Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa dedaunan untuk menyambut perayaan besar, yaitu Hari Raya Pondok Daun. Itu hari raya orang Yahudi ketika Yesus mau masuk Yerusalem. Karena Pondok Daun ini salah satu hari raya yang terbesar orang Yahudi di antara tiga, yaitu Pesak atau mungkin Paskah, kemudian juga Pondok Daun atau Sukot. Karena inti dari hari raya Pondok Daun adalah bilik, yaitu kemah Sukot. Dan itu kemudian akhirnya orang-orang Yahudi membawa dedaunan untuk bersyukur atas panen mereka. Itu biasanya pada masa puncak panenan. Dan orang-orang Yahudi bersyukur karena sudah diberi panen. Dan ini juga melambangkan bagaimana mereka yang sudah susah payah keluar dari penjajahan Mesir dengan perjuangan di padang gurun. Dan kemudian pada saat Hari Raya Pondok Daun ini, keluarga-keluarga membuat bilik di Yerusalem itu, di Bait Allah, untuk persembahan. Dirayakan selama 7 hari. Bilik itu harus terbuat dari dedaunan, ranting-ranting atapnya harus diberikan celah supaya masih bisa melihat bintang. Dan mereka menggantung persembahan-persembahan buah-buahan, tetapi juga ternak, kemudian dipersembahkan di Bait Allah. Dan mereka percaya bahwa akan turun dan berkat dari Abraham, Ishak, Yakub, 7 nabi besar, Abraham, Ishak, Yakub, Musa dan Harun, serta Daud dan Yusuf. Semuanya itu akan memberkati mereka. Dan ini juga sekaligus penutup panen mereka dan minta hujan. Kalau di Israel ada juga perayaan air untuk diberkati, ditumpahkan di altar supaya kemudian musim berikutnya penuh dengan hujan dan juga kesuburan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus masuk ke Yerusalem menjelang Pekan Suci atau menjelang ditangkap pada saat Hari Raya Pondok Daun. Maka kemudian banyak orang menyambutnya dengan daun-daun palma, karena salah satu daun yang dipakai untuk Hari Raya Pondok Daun adalah daun palma itu. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang menyingkir ke Galilea dari Yudea karena banyak orang, terutama para petinggi orang Yahudi, ingin menangkap dan membunuhnya. Maka dia tidak bisa terang-terangan lagi untuk muncul di rumah-rumah ibadat. Lalu menjelang Hari Raya Pondok Daun, hari raya yang cukup besar, saudara-saudara Yesus berangkat ke Yerusalem, ke Bait Allah. Kemudian Yesus juga diam-diam bersama muridnya masuk ke Yerusalem, ke Bait Allah, untuk juga merayakan Hari Raya Pondok Daun ini. Kemudian Yesus mulai mengajar di rumah-rumah ibadat. Lalu orang-orang Yahudi pada umumnya bertanya-tanya, bukankah pemimpin-pemimpin kita akan menangkap orang ini, Yesus dari Nazaret? Sekarang dia mengajar dengan leluasa dan pemimpin-pemimpin kita diam. Apakah mereka sudah tahu bahwa dia memang Mesias? Lalu kemudian terjadi perdebatan di antara mereka. Kemudian banyak orang semakin datang ingin menangkap dan membunuh Yesus. Tetapi Yesus kemudian menyingkir ke pinggiran kota. Dan waktunya belum tiba, maka Yesus tidak tersentuh. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus nanti dalam Minggu Palma akan kita hayati. Untuk besok Minggu Palma itu Yesus disambut pada saat menjelang Hari Raya Pondok Daun. Maka kemudian Yesus
dengan terus terang, dengan segala tantangan dan hambatan, dia berani menghadapinya. Dia tidak pernah takut karena misi yang utama adalah menyongsong sengsara dan salib supaya akhirnya dibangkitkan. Dia sekali lagi menunjukkan kedekatannya dengan Tuhan. Dia menunjukkan kedekatannya dengan Bapanya, Tuhan Tritunggal, Allah Bapa. Karena di dalam dia ada Roh Kudus yang selalu menggerakkan. Maka dalam Injil Yohanes ini banyak sekali permenungan tentang Trinitas Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bapakku bekerja setiap saat dan aku melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapakku. Allah yang tunggal esa tetapi berupa tiga pribadi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan selalu semua salib, selalu puji-pujian kepada dari orang-orang, tetapi sekaligus juga cemoohan dari orang banyak. Yesus tidak mengandalkan mereka, karena yang diandalkan adalah Bapanya. Maka saudara-saudari yang terkasih, relasi antara Tuhan dan antara Bapa dengan Yesus sungguh-sungguh dekat. Ini yang menjadikan kekuatan bagi Yesus untuk menghadapi segala teror, tantangan, dan akhirnya menyelesaikan semua tugasnya. Kita tahu nanti Yesus sampai berpeluh sebagai kemanusiaannya, dia merasa takut sampai berpeluh keringat darah karena ketakutan itu. Ketika di Taman Getsemani, dia melihat betapa hebatnya yang harus dia hadapi, kesengsaraan itu. Maka dia kemudian minta, Tuhan Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, silahkan disingkirkan, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Tetapi kemudian malaikat datang menguatkan dia, dan dia makin berani. Relasi dengan Bapa, Putra, Roh Kudus dalam ikatan kasih untuk misi yang sama, menyelamatkan jiwa-jiwa, menyelamatkan kita semua. Relasi yang sangat masif, pejal, dan sungguh-sungguh itu menjadi sesuatu kekuatan yang dahsyat. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita di dunia ini tinggal membangun relasi dengan Bapa. Kita di dunia ini diutus oleh Yesus untuk melanjutkan menjadi saksi-saksinya. Kita perlu membangun dengan relasi dengan mereka yang mengutus kita. Relasi yang akan menguatkan kita, yang akan memberikan kita inner power dalam setiap kesaksian hidup kita. Bukan bicara tentang ajaran-ajaran yang muluk-muluk, tetapi melaksanakannya, membuat orang-orang semakin nyaman di dunia ini. Itulah misi dari Yesus sendiri. Memayu hayuning bawono, mempercantik dunia, membuat relasi antar manusia dan lingkungan menjadi lebih indah dan lebih baik. Maka seperti daun ini, hijaunya akan habis dan kering kalau tidak pernah masuk di dalam ranting, dan juga ranting itu akan kering kalau tidak masuk di dalam cabang, tidak punya relasi mendalam dengan cabang, dengan pokok dari pohon itu. Maka kita pun juga akan habis, akan kering kalau kita bekerja hanya tidak mengandalkan relasi kita dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai teman, seorang aktivis sosial yang hebat. Dia bekerja siang malam, dia bekerja dengan karena keprihatinan atas korban-korban yang ada, atas sistem yang menindas yang harus
hancurkan, atas orang-orang yang tidak bisa melawan struktur sehingga dia kemudian selalu kalah. Dan juga ini semakin masif pada zaman-zaman saat ini. Tetapi suatu saat orang itu yang selalu bekerja sosial, dia merasa kecapean, energinya habis. Maka pada suatu retret, dia pun ikut retret ke seakan-akan untuk merenungkan perjalanan itu. Dia merasa bahwa saya mengandalkan diri sendiri. Saya yakin saya bisa semua. Seakan-akan saya menjadi penentu orang-orang yang menderita itu. Apakah dia bisa keluar dari penderitaan atau tidak? Saya lupa mengandalkan Tuhan. Saya lupa membangun relasi saya dengan Tuhan. Maka kecapean, putus asa, kecewa ketika kegagalan-kegagalan mendera, dan akhirnya menjadi jengkel, dan ini menjadi beban, sesuatu yang tidak membahagiakan tetapi membuat tekanan yang begitu berat untuk jiwanya. Pelan-pelan dia membuka hati dan akhirnya dia menemukan, saya hanya sebagai alat Tuhan. Saya ingin membantu mereka-mereka itu untuk keluar dari segala penderitaan. Tetapi kalau memang belum bisa berhasil, biar Tuhan yang menentukan standar keberhasilannya. Yang penting saya setia dengan visi dan misi yang sudah dicanangkan oleh Tuhan. Seperti Ibu Teresia, kita dipanggil bukan untuk kesuksesan, tetapi untuk setia kepadanya. Mari kita bangun relasi kita dengan Tuhan, sebagaimana Yesus membangun relasi dengan Bapanya, yang membuat dia menjadi teguh, kuat, penuh percaya diri dan prinsip di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.